Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bunda Erma Hidayah di mata pelajaran fikih. Anak-anak, sebelum belajar ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Minggu lalu kita sudah membahas tentang ketentuan haji, rukun haji, wajib haji, sunnah haji, serta amalan ibadah haji. Kali ini Bunda akan membahas tentang larangan-larangan ibadah haji dan denda atau dam yang harus dibayar ketika jamaah haji melanggar larangan-larangan tersebut. Oke, yang pertama dam. Apa sih itu Bunda dam? Dam itu adalah denda karena melanggar salah satu ketentuan yang tidak berkenaan dengan syarat sah ibadah haji, ya, itu dam. Nah, kemudian larangan-larangan apa saja yang harus dibayar dengan dam atau denda? Yang pertama yaitu larangan ketika ihram, yaitu bagi laki-laki. Kalau bagi laki-laki tidak boleh mencukur rambut, memotong kuku, memakai penutup kepala atau peci, dan memakai pakaian berjahit. Sedangkan bagi perempuan itu dilarang untuk memakai niqab atau cadar dan tidak boleh memakai sarung tangan, karena sejatinya muka dan telapak tangan itu adalah bukan aurat bagi perempuan. Jadi ketika di Mekah tidak boleh ditutup. Nah, bagi laki-laki dan perempuan juga ketika berihram itu dilarang untuk memakai parfum. Jika melanggar larangan tersebut, maka damnya itu ada 3 pilihan. Bisa sembelih 1 ekor kambing, bisa beri makan 6 orang miskin, dan bisa juga puasa 3 hari. Jadi pilih yang mana, yang sekuatnya, yang semampunya, ya. Jika misalnya bisa nih 1 ekor kambing, nyembelih 1 ekor kambing, boleh. Tapi ternyata kalau nggak bisa karena misalnya uangnya pas-pasan untuk ibadah haji aja, jadi boleh juga dengan puasa selama 3 hari. Puasanya ketika di Mekah ya, bukan saat pulang, ya. Kalau saat pulang nanti hajinya nggak sah. Lanjut, yang kedua, ketika di Mekah itu dilarang hubungan suami istri, itu dilarang, ya. Nah, jika melanggar maka harus membayar denda berupa sembelih 1 ekor unta, lebih besar nih. Kalau tadi 1 ekor kambing, sekarang 1 ekor unta. Kalau nggak ada unta misalnya, atau tidak mampu untuk membeli 1 ekor unta, boleh puasa 10 hari selama di Mekah. Yang ketiga yaitu ketika di Mekah dilarang untuk berburu hewan darat, ya. Maka jika melanggarnya itu damnya adalah sembelih hewan kambing, kemudian bisa juga dengan beri makan orang miskin, dan juga bisa dengan berpuasa. Pilih salah satu, bukan ketiga-tiganya harus dilaksanakan, ya. Harus pilih salah satu saja. Jadi ingat anak soleh, ketika di Mekah itu tidak boleh berburu hewan atau membunuh hewan darat, ya. Yang keempat, ketika di Mekah itu tidak boleh kalau kita itu tidak menyelesaikan ibadah haji. Maksudnya gini, jangan meninggalkan kegiatan-kegiatan wajib haji. Seperti kemarin kan ada ihram, ada wukuf, ada bermalam di Madinah, bermalam di Musdalifah, dan lain-lain. Itu tidak boleh ditinggalkan salah satunya, ya, harus diselesaikan. Jika salah satunya dilanggar atau terlupakan, maka harus membayar dam, ya. Dam yaitu berupa sembelih 1 ekor kambing atau puasa 10 hari. Dan yang kelima, ketika di Mekah itu tidak boleh hitbah. Hitbah, ya, bukan gibah. Kalau gibah itu ngomongin orang, kejelekan orang. Kalau hitbah ini adalah meminang, ya, meminang. Jadi nggak boleh menikah, tidak boleh menikah kalau di Mekah ketika berhaji, dan tidak boleh menikahkan, tidak boleh akad nikah, ya.
Nah, tapi walaupun ini dilarang, ini nggak ada dendanya, tidak ada dendanya, tidak ada damnya ya. Nah, cukup sekian anak soleh dan soleha pembelajaran pada hari ini. Jadi ingat ya, kalau misalkan anak soleh dan soleha nanti mungkin ada kesempatan untuk naik haji, diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan, ini adalah ilmu atau bekal ya. Jadi diingat ketika berhaji tidak boleh tuh larangan-larangan yang sudah Bunda sebutkan tadi. Kalau berihram laki-laki itu tidak boleh memakai pakaian yang berjahit. Kalau perempuan tidak boleh memakai cadar atau sarung tangan, dan tidak boleh memakai parfum bagi laki-laki dan perempuan. Dan tidak boleh apalagi berburu hewan darat, tidak boleh menikah, dan tidak boleh menikahkan. Serta yang paling penting itu tidak boleh meninggalkan salah satu wajib haji ya. Kalau wajib haji it's okay. Karena kenapa? Kalau wajib haji ditinggalkan itu kita bisa bayar dam ya. Tapi kalau rukun haji jangan sampai, karena rukun haji sudah kita bahas itu tidak bisa dibayar dengan dam. Maka kalau salah satu ketinggalan, hajinya tidak sah ya. Cukup Bunda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.